Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai skala dan letak astronomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya yang diperkecil dengan menggunakan skala, sehingga gambar di atas permukaan bumi yang seharusnya besar di dalam skala itu nanti akan terlihat ukurannya lebih kecil. Karena definisi dari skala tadi itu adalah perbandingan jarak yang ada di peta dengan di lapangan, maka dapat kita buat suatu rumus, yaitu SK, skala, sama dengan jarak yang ada di peta per jarak sebenarnya. Perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya itulah yang dinamakan dengan skala. Kita mengenal ada 3 macam skala, yaitu skala angka, skala grafik, dan skala verbal. Skala angka itu adalah berupa angka. Saya ambilkan contoh di sini adalah 1/5 juta. Ya. Artinya bagaimana? Artinya di sini adalah bahwa 1 cm di peta itu sama dengan 5 juta cm di lapangan. Ya. Atau kalau saya ubah 1 cm di peta itu sama dengan 50 km di lapangan. Ya. Ini adalah skala angka. Kemudian yang kedua adalah skala grafik. Jadi di sini karena grafik maka berupa garis atau yang namanya skala grafis. Ya. Nah, saya ambilkan contoh di sini, misalkan saja ada sebuah garis, kemudian di sini ada pembagian-pembagian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di bawah 0, 20, 40, 60, 80, 100 ya. Yang di atas itu satuannya senti, yang di bawah itu adalah satuannya kilometer. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah 1 cm di peta ya sama dengan 20 km di lapangan. Jadi jarak yang ada di peta, misalkan saja antara A dengan B itu 1 cm di peta itu sama dengan 20 km di lapangan. Ya, ini namanya adalah skala grafis. Kadang-kadang bisa kita lihat dalam model seperti ini. Ya, sudah kita ketahui 2 macam jenis skala. Ya. Nah, yang ketiga yaitu skala verbal. Skala verbal itu adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, yang saya ucapkan tadi itu adalah skala verbal. Jadi misalkan saja di sini 1 cm di peta sama dengan 50 km di lapangan. Ini loh yang namanya skala verbal. Ya, ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa ada lagi skala inch, tapi di Indonesia tidak menganut skala inch satuan tersebut. Yang dianut adalah sentimeter kalau di peta. Ya, nah ini adalah macam-macam jenis-jenis skala. Ya, nah kemudian saya kembali ke perhitungan skala. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa sih jarak yang ada di peta dengan diketahui skalanya seperti ini.
Jadi misalkan saja seperti yang saya berikan dalam soal yang kemarin, ya. Di sini kita menghitung jarak sebenarnya. Jika diketahui skala dari peta itu 1 dibanding 2 juta. Kemudian skala A ke C, jarak A ke C itu 5 cm. Maka hitung jarak sebenarnya. Maka kita menggunakan rumus tadi, definisi dari skala. Skala sama dengan JP per JS. Ya, skalanya adalah 1 dibanding 2 juta. Ya, JP jarak di peta 5 cm per JS yang kita cari. Ya, kemudian perkalian silang. Ya, 5 ketemu 10 juta cm. Maka jarak sebenarnya ini kalau kita buat ya dalam satuan kilometer 5 digit, maka ketemunya adalah 100 kilometer. Ya, ini adalah cara kita untuk menentukan jarak sebenarnya. Sama juga kalau kita mengetahui jarak di peta, tinggal kita meletakkannya saja yang berbeda. Rumusnya tetap kita gunakan ini. Mencari skala juga begitu, hanya memindah-mindahkan saja. Ya, nah ini adalah cara kita untuk menghitung jarak yang ada di peta dengan jarak yang sebenarnya, yang sering kita sebut dengan skala peta. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita membandingkan dua macam peta jika salah satu peta tersebut itu diketahui skalanya, tetapi di skala yang lain, di peta yang lain tidak diketahui skalanya, tetapi dia hanya mencantumkan jarak A dan B. Sambilkan contoh, misalkan saja di sini A dan B itu adalah 45 cm jaraknya. Dia menggunakan skala 1 dibanding 50.000. Berapa skala pada peta 2? Ya. Nah, ini adalah membandingkan. Nah, ini kita menggunakan rumus P2 sama dengan D1 dibagi D2 kali P1. D1 itu adalah jarak dari peta 1, D2 itu adalah jarak dari peta 2. D itu sama dengan jarak. Dalam ilmu fisika, ilmu matematika, D itu sama dengan jarak. Jadi tinggal memasukkan saja D1 45 cm, D2 18 cm, ya. Maka dibagi kali P1. P1 itu adalah skalanya ini, ya. Skalanya ini. Nah, skalanya itu kan 1/50.000. Ini kita ambil penyebutnya saja. Maka ketemunya adalah 2,5 kali 50. Karena 1 di sini mudah sekali perhitungannya, maka di sini kita langsung aja pakai penyebutnya. Maka ketemunya adalah 125.000. Ya, maka skala peta 2 itu adalah 1 dibanding 125.000. Ya, jadi dia skalanya lebih kecil dibandingkan pada skala peta pertama. Maka gambar daerah yang diluas, yang digambar itu lebih luas. Ya. Nah, ini adalah cara kita menghitung skala suatu peta jika jarak kedua dari peta tersebut itu diketahui. Ya, menggunakan rumus yaitu P2, ya, P2 sama dengan D1 dibagi D2 kali P1. Ya. Nah, ini adalah cara kita untuk menghitung skala peta. Ya. D1 dibanding dengan atau dibagi D2 dikalikan P1. Maka kita akan bisa menghitung jarak skala peta yang kedua. Ya. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah mengenai letak astronomi. Ya, kita mengenal, kemarin sudah saya jelaskan bahwa letak astronomi itu diperoleh dari pertemuan antara garis lintang dan garis bujur. Kemarin sudah saya jelaskan, garis lintang itu adalah garis yang melintang dari arah timur ke barat. Misalkan saja itu adalah garis khatulistiwa.
Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang membujur dari arah utara ke selatan. Apa fungsi dari garis lintang? Garis lintang itu adalah kegunaannya adalah untuk membedakan perbedaan iklim pada suatu daerah. Sedangkan garis bujur itu adalah untuk menunjukkan perbedaan waktu. Jadi sambilkan contoh, misalkan saja di sini, ya, sambilkan saja contohnya, misalkan saja di sini. Ini adalah daerah A yang terletak di 10 derajat lintang utara dan 10 derajat bujur timur. Ini adalah A. Jadi kalau kita ingin mengetahui letak astronomi suatu daerah, maka kita dapat menghitungnya atau melihatnya itu adalah dari pertemuan garis ini. Ya. Jadi saya ambilkan ini saja dulu yang paling mudah. Saya ulangi aja ini dulu ya, yang paling mudah. Jadi misalkan saja saya ubah di sini. Ini B. B ini berapa letak astronominya? B ini adalah letak astronominya 20 derajat lintang selatan, karena dia ada di bawah dari 0, maka di sini adalah lintang selatan. Dan 80 bujur timur. Ya, ini perhatikan loh. Pertemuan antara garis lintang dan garis bujur, maka inilah yang dinamakan dengan letak astronomi. Ya, mudah sekali. Nah, kemudian sekarang kalau itu suatu titik, kalau sekarang bagaimana kalau areal? Ya, kalau areal itu lebih mudah. Jadi ini, nah kita tarik gini kotak ini. Nah, maka di sini letak astronomi dari daerah C itu adalah 20, bukan 20 kan yang kurang ya di sini, 18 bujur timur, ya, 18 bujur timur sampai dengan 60 bujur timur. Ini. Nah, ya. Kemudian garis lintangnya itu adalah 10 derajat lintang selatan sampai dengan 10 derajat lintang utara. Nah, ini daerah C. Nah, jadi kalau area otomatis sekian sampai sekian. Ya, sekian sampai sekian. Tapi kalau titik langsung aja pertemuannya. Ya. Nah, ini loh yang dinamakan garis bujur. Ini yang garis lintang itu adalah ini. Ini adalah cara kita untuk menentukan letak astronomi pada suatu wilayah yang berupa titik dan satunya adalah berupa wilayah. Ya, mudah sekali. Jadi kalau wilayah tinggal ngotai saja, bujurnya ini sampai ini, lintangnya ini sampai ini. Jadi 18 sampai 6 derajat ini, ya. Kemudian 10 derajat lintang selatan sampai dengan 10 derajat lintang utara. Oh, ini sampai dengan ini. Nah, ini adalah cara kita untuk menentukan letak lintang, letak astronomi suatu wilayah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan waktu. Tadi sudah saya katakan bahwa garis bujur itu adalah untuk membedakan waktu suatu daerah dengan daerah yang lain. Tadi misalkan saja sambilkan contoh, A ini 10 derajat lintang utara, 10 derajat bujur timur. Ini adalah letak astronominya. Sekarang kalau di A pukul 10, jam berapa di B? Ya, jam berapa di B? Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa yang membedakan waktu itu adalah garis bujur. Ya. Nah, untuk mengetahui berapa selisih waktunya, maka kita harus mengetahui letak bujurnya, garis bujurnya. Maka selisih garis bujur B dengan bujur A, berapa di situ? Sini 40, di sini 10. Maka 40 dikurangi 10, berarti sama dengan 30 derajat. Nah, selisih garis bujurnya besarnya adalah 30 derajat. Kemudian 30 derajat itu dibagi 15 derajat, sama dengan 2 jam. Berarti selisihnya adalah 2 jam. Nah, ini dari mana? Ini diperoleh bahwa 1 kali bumi berputar itu sama dengan 360 derajat.
Jadi saya ulangi lagi di sini ya. Jadi dari mana 15 derajat tadi? Ini dari mana? Ini diperoleh dari ini. Ya. Jadi 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Bumi berputar itu 360 derajat. Ditempuh dalam waktu berapa jam? Sehari itu 24 jam. Berarti 1 kali putaran bumi dibagi 24 jam. Ya, sama dengan 15 derajat per jam. Artinya bahwa setiap bergeser bumi itu 15 derajat, maka selisihnya adalah 1 jam. Ya. Nah, kemudian dikurangi ataukah ditambah? Nah, itu tergantung dari letaknya. Jadi misalkan saja, sambilkan contoh, saya kembali lagi ke sini. Misalkan saja, ini A di 10, ini B di 40. Ini adalah timur. Berarti dia semakin ke arah timur. Berarti waktunya dia semakin cepat. Kalau waktunya itu semakin cepat, maka dia dijumlahkan. Jadi kalau misalkan saja di sini pukul 10, maka di sini adalah pukul 12. 10 ditambah 2 karena dia ke arah timur. Waktu itu lebih dulu di sebelah timur, maka dia lebih cepat ya daripada yang ada di sebelah barat. Makanya harus ditambahkan. Ya. Nah, ini adalah cara kita untuk menentukan perbedaan waktu pada suatu wilayah. Dari mana kita melihatnya? Melihatnya adalah dari garis bujur. Jadi selisih antara satu kota dengan kota yang lain itu berapa, kemudian dibagi 15. 15-nya itu dari mana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 360. 1 kali putaran bumi itu 360 derajat dibagi 24 jam. 1 kali bumi berputar itu membutuhkan waktu 24 jam. Makanya setiap 15 derajat waktu yang ditempuh bumi itu adalah dalam berputar 1 jam. Ya. Jadi di sini misalkan saja saya berikan soal yang kedua, jarak antara C dan D. Jadi misalkan di sini pukul 15. Di sini jam berapa? Ya, kita lihat selisih waktunya 40 ke 10. 10 ke 40 berarti selisih waktunya 30. Di sini pukul 15. Selisih waktunya 30. Berarti 30 dibagi 15. Ya, karena ke arah timur, maka di sini dia harus yang ditanyakan di sini adalah yang di C, berarti dia ke arah barat, maka di sini dikurangi. Karena waktunya lebih dulu di sini. Karena di sini pukul 10, maka C pukul berapa? Dia lebih barat letaknya. Maka berarti dia harus dikurangi karena lebih lambat, ya. Semakin kita berjalan ke arah timur, maka waktunya akan semakin cepat. Itu harus diingat-ingat. Karena bumi kita itu berputarnya adalah dari barat menuju ke timur. Nah, ini yang menyebabkan seolah-olah matahari itu terbit dari arah timur menuju ke barat. Ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa letak bujur itu menentukan perbedaan waktu. Semakin kita berjalan ke arah timur, maka waktu akan semakin cepat. Kalau kita berjalan ke arah barat, maka waktu akan semakin lambat. Kenapa? Karena bumi kita berputar dari arah barat menuju ke timur. Ini yang menyebabkan seolah-olah bumi berputar, matahari bergerak dari arah timur menuju ke barat. Ya. Terima kasih, sampai bertemu pada season yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.